Segala pujian, hormat, syukur bagimu Tuhan untuk pemeliharaan, penjagaan, rawatan, bahkan perlindungan naungan bagi kami. Sepanjang minggu ini kami boleh ada sebagaimana ada. Kalau kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami, itulah aset terbesar dalam hidup kami. Bukan merupakan alasan bagi kami Tuhan untuk kami menjadi susah, khawatir, takut, gelisah menghadapi hidup ini. Karena Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau menyediakan yang terbaik buat kami. Mari berbicara, berkata-kata, urapi kami sekalian tidak terkecuali siapapun, apapun, bagaimanapun keberadaan kami. Urapi hamba-Mu jadikan hamba melatih efektif di tangan-Mu bagi seluruh umat-Mu yang hadir hari ini. Berbicara kami siap mendengar dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Silakan duduk kembali saudara, haleluya. Shalom saudaraku. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan di mana saya ada di tengah-tengah saudara. Terima kasih buat Ibu Gembala dan seluruh pelayanan yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudaraku, kalender gereja hari-hari ini adalah kalender tentang kenaikan Kristus dan pencurahan Roh Kudus. Tentu gereja-gereja Pentakosta lama yang model-model seperti ini selalu berbicara soal pencurahan Roh Kudus, bahasa roh, dan masih banyak lagi. Tetapi inti kenaikan Kristus itu sebenarnya ada dalam Yohanes pasal 17 ayat yang kelima yang akan kita renungkan bersama-sama. Yohanes pasal 17 ayat yang kelima, ayat itu mengatakan kepada kita, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Sekali lagi, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Jauh sebelum kenaikan Kristus, Yesus berdoa supaya dia dipermuliakan dan dikembalikan kepada posisi semula. Sebelum dunia ada, dia sudah bersama Bapa. Jadi saudaraku, kemuliaan itu doxazon, yang artinya glorify, keagungan, kemuliaan yang kita berikan bukan sekedar kepada tokoh agama, guru etika, guru filsafat, atau hanya sekedar nabi, apalagi nabi. Nabi dan nabi bedanya jauh, walaupun Yesus pernah jadi nabi. Nabi di tempat Pilatus, saudaraku yang kekasih. Yang kita puji, kita agungkan, yang kita glorify, doxazon, yang kita muliakan itu bukan sekedar rasul atau rabi Yahudi, bukan. Bukan sekedar santo atau santa, apalagi santi. Enggak butuh itu saudaraku. Kalau sangti iya, sangti itu bahasa Tionghoa kuno. Sang artinya itu yang tinggi, yang semacam kedudukan yang sangat-sangat mulia, yang di atas yang tinggi. Zhang Ti itu artinya Tuhan atau Kaisar. Dulu rakyat Tionghoa nggak boleh menyebut Sangti karena nama itu terlalu suci. Satu-satunya yang bisa menyebut Sangti itu hanya Kaisar. Kalau Kaisar udah ngomong Sangti, wah itu seluruh masyarakat Tionghoa berlutut sebagaimana orang menyebut nama Yahweh. Nama yang terlalu suci. Jadi Sangti itu adalah dewa tertinggi, penguasa alam raya, penguasa jagat raya ini, pencipta langit dan bumi, namanya Sangti. Dan Yesus Kristus itu sebetulnya juga Sangti.
Beda lagi dengan orang Hindu yang ngomong Om Santi. Om itu bukan Om Tante. Beda Om Santi nakal. Oh, bukan saudaraku. Nah, itu kurang ajar. Dulu saya juga gitu, Om Santi nakal, Om Santi nakal. Rupanya Hindu itu dia punya bahasa Om. Om itu bahasa sakti, bahasa magic, bahasa yang dipakai untuk mengundang alam semesta, mengundang jagat raya pencipta langit dan bumi. Itu Om. Ya. Santi itu adalah ketenangan dan damai. Shalom. Jadi kalau saudara ngomong shalom, itu sama dengan Santi, Santi sama. Om Santi, ya Allah berikan kami ketenangan dan keteduhan. Kalau Shalom Aleihim, Shalom Aleihim artinya apa saudara? Damai sejahtera turun atasmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan insya Allah ada damai, ketenangan di antara kalian. Semua sebetulnya sama ucapannya sama. Tetapi Yesuslah yang bisa memberikan damai sejahtera. Oleh sebab itu kebangkitannya dia selalu memberikan shalom atau bahasa Yunaninya Irene. Damai sejahtera, shalom itu ada di antara kita, sudah turun. Oleh sebab itu hidup kita ini satu-satunya cuma mengglorify, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Enggak ada yang lain saudaraku yang kekasih. Dalam kehidupan orang-orang Yahudi, di sana ada yang namanya Shekinah Glory. Shekinah Glory. Shekinah Glory adalah sebuah hal yang dipakai dalam bahasa Ibrani yang memberikan gambaran kehadiran Allah di tengah baitnya. Shekinah Glory. Jadi kita harus memberikan kemuliaan ketika Bapa memberikan kemuliaan kepada Yesus diangkat ke surga dan Roh Kudus dicurahkan. Yesus ingin kenaikannya ke surga, dia ingin hadir di dalam setiap hati kita. Dia tidak hanya hadir di Yerusalem, dia tidak hadir di Palestina, dia tidak hanya hadir di Tiberias, tetapi dia ingin hadir di dalam setiap hati kita. Maka mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita harus mengkondisikan kehadiran Tuhan. Mengkondisikan kehadiran Tuhan. Coba mengkondisikan kehadiran Tuhan. 1, 2, 3. Inilah jemaat yang belum sarapan pagi. Oh, saya sudah sarapan tadi saudara. Di Kelapa Gading itu ada restoran kalau buka jam 5 aja udah buka. Jadi saya udah makan, waduh, haujek sencingping. Tuh haujek sencingping bener-bener tuh saudara. Mengkondisikan Tuhan, 1, 2, 3. Mengkondisikan Tuhan. Jadi kita orang Kristen tidak secara automatically Tuhan langsung hadir. Loh kalau kita menghadirkan Tuhan di dalam ibadah, ya wajar. Wajar. Saudara datang ke sini berdoa bahasa roh. Saudara datang ke sini langsung menyembah. Musik haleluya. Itu sebuah kondisi untuk mengundang Tuhan hadir. Kalau di dalam perjanjian lama, untuk Tuhan hadir harus bakar dupa, bakar menyan. Terus kemudian
pembakaran itu naik asapnya, Tuhan mencium bau asap yang harum, maka dia hadir. Dia berkata, aku tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Itu pertanda bahwa ada cara kita harus mengkondisikan Tuhan. Dan saudara tahu, untuk kita menghadirkan Tuhan itu paling banyak dalam Alkitab Perjanjian Baru itu namanya ibadah. Ibadah itu latreia. Latrea. Latrea itu artinya layanan. Layanan untuk Tuhan. Layanan untuk Tuhan itu dilakukan oleh kebanyakan orang-orang Lewi. Kalau orang latrea itu orang yang melayani Tuhan. Melayani Tuhan di mana? Dimanapun kita berada. Not only church. Bukan hanya di gereja. Latria itu ibadah pelayanan, pelayan ibadah yang melayani Tuhan di mana? Kalau kau di kantor ya di kantormu. Kalau kau di pasar ya di pasar. Kalau kau di rumah ya di rumah. Kalau kau sedang bergaul ya di pergaulan itu buktikan kita sebagai orang yang melayani. Kalau kita di WA, ya WA kita itu loh. Facebook kita itu loh. Anak saya di hire Malaysia karena program dengan suaminya. Kalau di Singapura, kemarin kan di Singapura itu cuma outsourcing doang. Tapi karena dia pekerjaannya bagus, di hire di Malaysia. Malaysia sebagai karyawan tetap. Namanya juga punya anak perempuan, saya nggak tega, saya antar dia 10 hari di sana. 10 hari, pas hari Minggunya itu nggak tahu tempat ibadah lah. Saya ke Genting lah. Tahu Genting kan? Tempat judi kan? Boleh nggak pendeta main judi? Boleh nggak? Ada ayatnya nggak? Janganlah engkau berjudi. Ada ayatnya nggak? Nggak ada kan? Kalau saya judi hari Minggu nggak salah dong. Karena Alkitab berkata engkau lebih dari pemenang. Anak saya bilang gini, Pak, mumpung hari Minggu Pak. Nggak pelayanan kan Pak. Saya pakai sendal, nggak boleh. 100 ringgit juga bisa main kok Pak. Muncullah di benak saya ayat itu. Engkau lebih dari pemenang. Pasti saya menang, nggak mungkin kalah. Istri saya bilang gini, oke, yang artinya peyang. Ya yang ini deh, yang sekali-kali punya pengalaman sama mantu saya bilang gini, Pak, kita main Pak. Kalau Papa nggak mau main, saya yang main, nanti Papa temenin, Papa yang berdoa. Oke. Oh haleluya. Kalau sampai main kita ngopioknya dalam nama Yesus. Ngeplaynya haleluya. Tuh gak ada ayatnya ini. Nggak berdosa jangan bikin ayat sendiri dong. Saudara tahu? Saya mulai masuk. Sampai di depan pintu. Suara hati saya berkata, engkau jadi batu sandungan. Engkau hamba Tuhan. Kalau kau sekali masuk, kau tidak main, orang tahu kau tetap main. Kalau orang tahu saya ada di dalam, terus saya nggak main, yang main cuma mantu saya cuma nemenin. Orang percaya nggak? Nggak percaya. Saya putar balik, saya menyesal juga sih. Nggak jadi masuk Pak saya Pak. Kan belum ada pendeta hari Minggu nggak ibadah main di Genting toh. Saya sedang melayani Tuhan untuk anak-anak saya, untuk mantu saya, untuk istri saya hari Minggu itu.
Jadi latreia itu adalah pelayanan kita. Sudah tahu untuk kerja di Singapura, untuk di Malaysia. 3 bulan nggak kerja digaji. Tetapi Malaysia melihat anak saya dari Instagram, Facebook, YouTube. Dilihat jejak digitalnya, apakah orang ini ada celah. Apakah orang ini ada hal yang buruk di Facebooknya, ada yang buruk, gambar-gambar yang tidak bagus di Instagramnya, dilihat 3 bulan. Waduh saudaraku yang kekasih, kalau ada celah di Facebooknya, gagal. Nggak usah banyak deh, ada celah 1. Dia ngomong kotor, atau dia maki-maki orang, atau mungkin dia kecewa terhadap orang terus diungkapkan di Facebooknya. Habislah. Untung mantu dan anak saya tidak kedapatan celah di Facebook, di YouTube, di blognya. Oleh sebab itu saudara jangan melakukan hal-hal yang tercela itu di media digital loh saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah, orang sekarang kan semuanya masuk. Makan rujak saja difoto, jebret. Terus diunggah di status. Kalimatnya pedes. Maksud lo itu apa? Cuma pedes gitu aja kan, orang kan penasaran kan saudara. Apalagi kalau kita ngata-ngatain orang, kita kecewa sama orang, kita munculin di Facebook. Astaga, latreia. Latreia itu mengkondisikan pelayanan untuk Tuhan. Amin saudara. Dimanapun. Kalau kita melayani Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita melakukannya dengan serius dan sungguh-sungguh, kita sedang mempermuliakan nama Yesus. Jadi saudara, ibadah saudara berapa jam sih? Apalagi pagi ini cuma 1,5 jam. Saya udah dikasih kode 30 menit Pak, lebih dikit nggak apa-apa. Nggak boleh jam 9, karena kan kita bentrok. Habis itu kalau saudara nggak ngikutin ya, saudara balik pulang. Sepanjang minggu saudara punya waktu 30 sampai 1 jam di sini mendengar firman. Habis itu nggak dengar lagi. Kalau nggak dengar lagi saudara tahu, latreia ini adalah cara kita mengkondisikan Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Atau dalam bahasa Yunaninya ada liturgia. Liturgi. Jadi pelayanan yang liturgi, yang mengatur kegiatan pelayanan itu liturgi. Jadi aturan habis. Kita itu pakai liturgi saudara, walaupun nggak kelihatan. Kalau di gereja-gereja grassroots, GKI, HKBP, GPIB, itu tertulis jemaat pegang. Mari kita mulai ibadah kita, amin. Kiranya turunlah berkatalah, amin. Jemaat begitu kan. Kalau kita enggak tertulis. Habis doa pembukaan, penyembahan, habis penyembahan, lagu tepuk tangan 2 kali, 3 kali, terus persembahan, duduk, lagu firman Tuhan, pengkhotbah maju, duduk, ada pengumuman, itu liturgi. Ya. Liturgi atau dalam bahasa Yunaninya lagi pelayanan itu oisibea. Oisibea itu adalah mengkondisikan Tuhan, melayani Tuhan dikhususkan untuk wanita. Artinya wanita yang di rumah ketika dia melayani suami, melayani anak-anak, maka dia sedang melayani Tuhan. Jadi istri-istri ketika engkau sedang melakukan pelayanan kepada Tuhan di rumah, ya hormati,
lakukan dengan baik. Seorang istri yang tidak bisa melayani suaminya dengan baik, sampai mati pun dia tidak akan bisa melayani Tuhan dengan baik. Karena apa? Karena yang kelihatan saja dia nggak bisa melayani. Pak Pendeta, sorry Pak Pendeta ya, gue melayani suami gue. Suami gue tukang selingkuh pendeta. Dia udah setengah setan, 3/4 iblis. Banyak banget ya. Pendeta, waduh suami saya bener-bener setan. Berarti you kuntilanak dong. Karena setan tuh menikahnya dengan kuntilanak kan. Waduh Pak, suami saya. Ya itu suamimu. Boleh nggak Pak Pendeta tukar tambah? Cerai kan nggak boleh Pak. Kalau tukar tambah kan nggak ada ayatnya. Kurang ngajar ini. Orang kebanyakan baca Alkitab keblinger itu. Ya tapi memang nggak ada ayatnya sih. Memang tukar tambah ada ayatnya nggak? Nggak ada. Nanti saudara bilang, ini Pak Timotius khotbah. Tukar tambah nggak ada ayatnya. Boleh. Tidak sopan. Demikian juga suami-suami yang tidak mengasihi istrinya. Sampai kapanpun juga nggak bisa mengasihi Tuhan. Orang yang kelihatan aja nggak bisa dikasih kok. Walaupun kadang-kadang ada istri yang disayang, dikasihi, nggak ngerti juga, aduh bener-bener deh. Saya jujur kalau lihat artis-artis yang cerai gitu saudara, yang Kristen ya, saya itu berduka loh. Saya berduka, bener-bener berduka. Siapa yang tidak mengagumi Ari Wibowo? Kegantengannya. Saya jauh lebih ganteng dari dia di depan istri saya. Sudah lihat perceraiannya? Apa yang dilakukan? Kok begitu ya? Gereja apa yang didik orang model-model begini? Gereja model apa yang mendidik orang-orang begini memperlakukan istrinya, memperlakukan suaminya? ACBA, pelayanan dalam rumah tangga, mengkondisikan rumah tangga. Karena rumah tangga itu adalah gambaran Kristus dengan jemaat. Kalau di rumah tangga gagal, lo gak usah melayani deh. Rumah tangga lo aja begitu, lo gak bisa ngatur istri, lo gak bisa ngatur suami, lo gak bisa mengatur anak-anak, lo haleluya di gereja, haleluya. Aduh saudaraku, saya gak bisa terima kalau seorang suami yang seringkali selingkuh, istri seringkali selingkuh, dua-duanya rumah tangga udah gak jelas, terus dia gandengan tangan di gereja. Oh haleluya. Itu kalau saya jadi malaikat saya gampar tuh. Tapi gak mungkin saya jadi malaikat ya bro ya. Hey, ACB ya mengkondisikan Tuhan di rumah. Sampai di rumah di situ ada ketenangan. Rasanya kalau suami pulang itu indah. Rasanya kalau istri itu pulang indah. Karena apa? Glorify, Shekinah glory, kemuliaan itu bagi Tuhan. Not only in the church. Tapi dalam kehidupan sehari-hari. Kata ibadah dalam bahasa Yunani lainnya adalah proskuneo. Proskuneo itu adalah kata untuk menyembah. Kata untuk sujud. Proskuneo itu dari kata dasar kuon yang artinya anjing. Jadi orang yang menyembah Tuhan harus punya karakter anjing. Jujur saja saya benci sama anjing. Saya tidak suka pelihara anjing. Anak saya memelihara anjing. Tapi saya begitu marah karena maling masuk 2 kali, anjing tidak menggonggong. 8 handphone saya hilang. Itu anjing saya tendang, saya anjing-anjingin. Anjing lo, dasar anjing lo.
Saya anjing-anjing itu. Anak saya bilang, papa jahat. Anjing tidak apa-apa. Gila, maling nyolong. Enggak menggonggong. Giliran pendeta masuk digonggong. Itu pendeta lebih buruk dari anjing, dari maling kah? Anjing. Aduh saudara, saya benci sekali sama anjing. Apalagi saya punya traumatik terhadap anjing. Jemaat saya nangis-nangis minta didoakan. Saya pikir dia sekarat mau mati. Saya naik motor. Pada waktu saya turun begini, saya disambut anjingnya. Saya digigit sini saudara. Celana saya bolong. Udah berdarah-darah begitu. Itu tuan rumahnya bilang begini, Pak Pendeta, sakit nggak Pak Pendeta? Lihat sendiri. Saya nggak jadi mendoakan, saya langsung pulang ke rumah sakit. Saudara tahu, saya setan manapun nggak pernah takut. Setan dari ujung kulon sampai ujung timur, nggak pernah saya takut. Yang saya takutkan jarum suntik. Saudara tahu jarum suntik rabies? Itu segede-gede gajah saudara. Aduh saudara, seumur hidup saya disuntik rabies 9 atau 12 kali itu saudara. Jadi kalau lari pagi, ada guguk saya langsung begini saudara. Itu traumatik terhadap anjing. Serius. Tapi sikap anjing yang bagus itu satu. Dia paling nyaman kalau dekat majikan. Kalau majikannya datang, yang punya anjing tahu dah. Itu saudara yang ahli peranjingan. Ya, mengerti yang saya ngomong. Saya udah gak suka tuh si anjing itu. Serius saudara. Kalau saudara ngundang saya ke rumah saudara, ada anjing, saya gak bakalan masuk. Biar anjing keluar baru saya masuk. Kalau anjing di dalam, saya pasti ada di luar. Kelebihan anjing itu kalau majikannya datang, langsung dia mengendus-endus. Mencium kaki, mencium tangan. Dan itu dasar dari kata proskuneo. Dasar. Jadi sebenarnya orang yang menyembah itu anjing. Karakter anjing. Hidup kita sampai tahapan dalam Mazmur 73 ayat 22. Mazmur 73 ayat 22. Bisa di slide ya. Kita baca bersama-sama. Saudara kalau belum level seperti ini, saudara belum dan saya belum menyembah Tuhan. Ini nih Mazmur 73 ayat 22. Kita baca 1, 2, 3. Ya. Aku dungu dan aku tidak mengerti seperti hewan di dekatmu. Kata dungu itu diambil dari kata ba'ar. Ba'ar itu artinya bodoh dan brutal. Brutal, liar, tidak mau diatur, tidak mau mendengar. Itu stubborn. Atau dablek bener. Oleh sebab itu saudaraku kita akui tanpa Tuhan, kita tuh gak bisa apa-apa. Dan aku tidak mengerti, itu adalah eda, artinya tidak mau memahami, tidak mau tahu. Seringkali kan kita tidak mau tahu kan soal pekerjaan Tuhan. Tidak mau tahu kan soal kebutuhan gereja. Ya saudara berada di gereja yang sangat mapan ya. Tapi gereja ini membutuhkan dana, cash flow-nya itu berapa puluh atau berapa ratus juta tiap bulannya.
Siapa yang bertanggung jawab? Ibu gembala, bapak gembala, atau rekan-rekan pelayan? Enggak. Pokoknya gue jadi jemaat aja. Jemaat duduk, dengar firman, pulang. Itu termasuk yang namanya Eda. Eda itu tidak mau tahu. Tidak mau tahu jam doa, tidak mau tahu pelayanan. Tidak mau tahu tentang pekerjaan Tuhan. Saya ngomong sama jemaat saya, kamu like, subscribe saja YouTube-nya gereja ini, you itu sudah memberkati. Coba seluruh jemaat ini, kalau like, subscribe, sudah 1 juta, 2 juta like, subscribe. Gereja nggak usah ada kolektor. Langsung dari YouTube terus turun. Buka mata, berkat terjadi. Kenapa? Karena jemaat mau tahu, mau mengerti, mau memahami, mau menanggung beban bersama-sama. Saya punya gereja baru. After COVID kemarin saya baru mulai, belum ada setahun saudara. Kami di hotel besar. Jemaat juga udah mulai bertambah-tambah saudara. Saya udah bilang, mari kita belajar mau tahu. Belajar mengerti, belajar memahami. Seperti hewan, behemoth. Itu di sini itu sapi, binatang liar. Dulu saya pikir anjing, nggak taunya sapi. Tapi memang sapi itu nggak mau tahu sih. Pokoknya maunya begitu aja. Kalau dia duduk, ya dia duduk santai aja. Itu udah mager bener. Saya ini termasuk kemasukan roh sapi, roh kebo. Kalau ngantuk, waduh, saya lihat bantal aja bisa tidur saudara. Lihat bantal, les tidur. Apalagi nempel. Kemasukan roh sapi, roh kebo. Tapi orang yang tidur cepat dan bangun cepat, itu menunjukkan bahwa dia punya triglycerid tinggi. Perhatikan ya. Tapi kayak model-model saya ini, saya sekarang sudah 60, baru pensiun. 60, tapi wajah masih 30-an lah. Cie, cuma dong, cie gitu. Ya cie. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat sebuah kenyataan dalam Kejadian 28 ayat 16. 28 ayat 16. Mari kita lihat 28 ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya, kita baca sesungguhnya. 1, 2, 3. Nah ini kan pekerjaan kelasnya Yakub saja. Sesungguhnya Tuhan ada di sini, tapi aku tidak mengetahuinya. Jadi Tuhan berkata bahwa dia ada. Yakub katakan Tuhan itu ada. Tuhan ada di sini. Lokusnya itu ada. Tetapi aku tidak tahu, tidak itu bahasa Ibrani-nya selalu low. Low, kalau low, enggak. Tidak, no, low. Yadaati itu berarti tidak mengenalinya, tidak merasakannya, tidak menikmatinya, tidak tahu ada dalam jiwa dan roh kita. Artinya yadaati. Tuhan ada di sini orang Tuhan. Bagaimana Tuhan nggak ada di sini? Wah pemusiknya, penyembahnya. Ini belum didoakan dalam doa kemarin. Belum satu persatu yang mendoakan Tuhan hadirlah di ibadah kami jam sekian Tuhan engkau hadir. Ada sebagian yang nangis, ada sebagian yang puasa.
Ini sudah dikondisikan Tuhan hadir. Dan ada beberapa di antaranya berkata bahwa Tuhan ada di sini, tapi aku nggak merasakan dia ada. Oh, kelasnya Yakub aja begitu, apalagi kelasnya kita. Dan ada banyak nabi-nabi yang juga begitu, Musa. Udah Musa tahu bahwa Tuhan hadir dengan semak belukar, dia tahu itu Tuhan. Maka dia pelan-pelan akan mundur. Pelan-pelan dia pergi. Musa, Musa. Tuhan baru ngomong. Dalam Ayub 35 ayat 15, Ayub 35 ayat 15 mengatakan kepada kita, 35 ayat 15. Ya. Ya, ayat itu ayat sebelumnya 14 kali ya. Ya. Lebih-lebih lagi kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat dia, bahwa perkaramu sudah diadukan ke hadapannya, tetapi masih juga engkau menanti-nantikan dia. Memang kadang-kadang bahasa Alkitab bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu beda, 14 nya. Lebih-lebih lagi kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat dia, bahwa perkaramu sudah diadukan ke hadapannya, tapi masih juga engkau menanti-nantikan dia. Gila ini, Ayub. Sudah anak lu 10 meninggal, harta habis, kebakaran, semua hilang dalam waktu singkat. Belum lagi kok jadi penyakitan. Loh, sudah diajar Tuhan kayak begitu masih ngomong lagi. Aku tidak melihat dia. Waduh saudara, ngeri loh. Kalau Tuhan sudah hajar ekonomi kita morat-marit. Diajar rumah tangga kita morat-marit, kesehatan kita morat-marit. Masihkah kita tanya, aku nggak melihat Tuhan tuh? Jadi hantu deh. Masa kita masih melihat, menanti-nantikan dia? Apakah ini Tuhan bicara atau tidak? Tahukah saudara, Tuhan tuh bicara di ekonomimu, Tuhan tuh bicara di kesehatanmu, Tuhan tuh berbicara di rumah tanggamu. Jangan kita sampai menjadi orang-orang yang, aduh bener-bener saudaraku yang ngasih. Sudah dihajar Tuhan kayak begitu, nggak ngerti lagi bahwa Tuhan hadir. Firaun mesti harus 10 kali. Baru sadar bahwa Allahnya Israel itu luar biasa. Nebukadnezar harus diajar menjadi binatang dulu. Baru ngerti. Yunus harus dilempar di laut dan dimakan ikan. Udah kan gak wajar kan. Yang wajar kita makan ikan. Bukan ikan makan kita. Loh saudaraku. Gak wajar. Apakah ekonomi kita wajar? Apakah rumah tangga kita wajar? Apakah tingkat sosial kita wajar? Tuhan berbicara, Tuhan ingin berkata-kata. Glorified. Shekinah glory bagi kemuliaan Tuhan. Itu hadir di rumah tangga kita masing-masing. Oleh sebab itu jadi Kristen jangan lowbat. Tahu lowbat saudara? Lowbat itu handphone semahal apapun. Kalau tidak ada baterainya, kalau lowbat tidak ada gunanya. Saya dapat kenang-kenangan. Kemarin saya baru ulang tahun saudara. Dapat kenang-kenangan. Ini mahal nggak? Mahal. Mungkin Samsung paling mahal nih toh. Pendetanya pamer loh. Pendetanya pamer Volt 4 loh. Bukan pamer, sus. Bukan pamer. Saya ingin beritahu, ini handphone termahal nih. Handphone satu motor. Betul kan? Satu motor. Ini satu motor Honda dapat nih. Baru dapat nggak ya? Oh dapat. Sekarang Beat aja 25 juta kok. Ini 30 juta. Saya tidak sedang pamer ya. Ini karena ini pemberian, kado.
Kado ulang tahun, kado pensiun, jadi satu saudara. Jadi saya sayang banget. Kadang-kadang aduh sayang banget ya mahal ya, mau saya jual nih. Laku nggak 20 juta ya, kalau laku 20 juta saya lepas nih. Jangan 25 lah, ini masih 30 kok. Baru nih. Berarti diasuransikan lagi. Saya beritahu ya, semahal-mahalnya ini, kalau lobet nggak ada gunanya. Untuk ganjel pintu doang. Saya di Dubai itu saudara ya. Dubai jalan-jalan. Saya kadang-kadang sok belaga orang kaya saudara. Karena wajah saya nggak kelihatan miskin-miskin banget sih. Loh kok saudara tertawa Pak? Ini jemaat melecehkan banget itu Pak. Itu penistaan terhadap hamba Tuhan itu Pak. Emangnya saudara lihat saya miskin? Muka saya. Muka yang diberkati amin. Aminnya meragukan itu. Saya jalan. Di Dubai ini. Saya handphone open. Look, saya lihat. Saya tanya sama dia. Berapa ini? Dia ngomong 5 miliar. Wow. 5 miliar. Expensive banget ya. Wis, Indonesia murah begini aja cuma berapa sih bilang gitu kan. You know. Kamu tahu? Diamond. Gold. 5 miliar. Diamond sama gold. Handmade. 5 miliar. Saya nggak bisa bayangkan handphone 5 miliar kalau saya pakai. Tangan saya selalu begini nih. Kayak diurapi ini. Ada pengurapan. Halo. Halo. Kalau dipinjam orang kita tungguin. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Mau 5 miliar, kalau seandainya itu lobet, tidak ada nggak ada artinya saudaraku yang kekasih. Itu sama juga Kristen tomat. Minggu tobat, Senin kumat. Wah minggu rohani sekali. Hari Senin rohanala. Orang-orang yang model begini ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, termasuk orang-orang yang tidur. Orang yang tidur rohaninya. Efesus 5 ayat 14 mengatakan kebenaran kepada kita. 7 menit lagi saudara. Efesus 5 ayat 14 mengatakan kebenaran kepada kita. Efesus 5 ayat 14. Bangunlah hai kamu yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangkit. Jangan tidur. Tidur itu kayak lobet tadi loh. Anak saya dulu punya penyakit tidur sambil berjalan. Kalau dalam psikologi namanya somnambulisme. Somnambulisme itu bukan saja anak. Ada orang dewasa tidur sambil jalan. Anak saya buka pintu, dia jalan. Tidur tapi. Depan jalan raya, depannya lagi sungai. Saya nggak bisa membayangkan kalau saya tidak tahu saya juga tidur, anak saya jalan, bisa ditabrak, bisa nyemplung. Tapi kalau kita sadar kita suruh tidur lagi, itu dia tidur. Besok kita tanya, tahu nggak Dek, kamu kemarin ngapain? Enggak. Wah itu bahaya saudara. Tapi tidak penyakit mematikan, tapi bahaya. Tidur sambil jalan. Ada banyak orang tidur bisa ngomel. Tapi ini lebih banyak ibu-ibu ya. Maaf ibu-ibu di sini nggak ada. Ini ibu-ibu di ujung kulon. Ada loh ibu-ibu itu tidur sambil. Udah gua bilangin begitu gimana sih? Kok gua hajar jual brengsek lu setan loh ya. Tidur lagi.
Itu karunia bahasa roh berlebihan. Loh kebanyakan saudara, kekristenan kita ini begitu. Kita tuh lagi tidur rohani kita, tapi kita jalan. Bahaya. Termasuk pendeta juga. Saya harus mengoreksi diri saya. Apakah saya sedang tidur roh saya? Apakah saya sedang punya kepekaan terhadap suara roh Tuhan? Apakah saya punya kepekaan terhadap suara Dia? Apakah saya masih bisa mendengar Tuhan berkata-kata? Apakah saya masih bisa duduk menyembah Tuhan? Kalau enggak, saya lagi tidur sambil khotbah. Somnambulisme. Penyakit tidur sambil berjalan. Banyak orang Kristen juga begitu. Terus saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bangun. Memberikan Shekinah glory, glorified, kemuliaan hanya bagi Yesus. Tuhan memberkati. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Naikkan pujian ini. Saya percaya ada kuasa roh Allah yang mengalir buat kita sekalian. Di saatku tak berdaya. Yes Lord Jesus. We thank you. Tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudaraku, biar kita sadari bahwa kita hidup ini hanya memberi kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan ketika Dia naik ke surga. Dia ingin hidup di dalam jiwamu. Dia ingin hidup di dalam rohmu. Dia ingin hidup di dalam setiap langkah-langkah hidupmu. Permuliakan Tuhan dalam segala perkara. Kalau engkau sedang lemah, kekuatan Allah mengalir bagimu. Izinkan saya berdoa buat saudara. Naikkan pujian ini dengan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Setiap tangan yang terangkat Tuhan berkati. Kami tidak berdaya, kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Engkau tahu kami terlalu sibuk. Engkau tahu ada banyak tuntutan yang masih kami kerjakan. Seringkali kami melupakan Engkau Tuhan. Namun ketika kami berdoa, mujizat itu terjadi. Setiap anak yang mengatakan, setiap jiwa yang mengatakan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, orang-orang disembuhkan. Penyakit-penyakit dipulihkan. Mujizat, kuasa, urapan, dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Namun biar selanjutnya saya serahkan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang sudah mengajar kami, menasihati kami, bahkan menegur kami. Kami buka hati kami ya Tuhan, untuk terus diajar oleh Tuhan dan beri kami kekuatan, bukannya mendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Timotius yang sudah jadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya mengurapi, memakai lebih lagi untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan memberi. Kami mengucap syukur sebab kami tahu kami dipelihara oleh Tuhan. Kami memberikan dengan penuh sukacita pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati dan siap memberi sama-sama katakan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak.